Ya saudara sahabat, datang kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Farida Amalia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilu 2024 ini sudah di depan mata. Tahapan demi tahapan juga sudah mulai dilalui. Pastinya setiap tahapan tentu ada pengawasan. Dan kita akan bahas lebih lengkap terkait dengan pengawasan ini terutama di media sosial bersama dengan narasumber kita dari Bawaslu Jawa Tengah, yaitu Bapak Muhammad Amin. Apa kabar nih Pak? Baik, Alhamdulillah pagi ini. Pak Amin, ini kita Ya. kan tahapan-tahapan pemilu sudah mulai berjalan, sudah running semua nih. Pastinya tahapan ada pengawasan dong ya. Untuk saat ini sendiri pengawasannya tuh sampai di mana nih Pak? Baik, memang masa pemilu 2024 ini kita sudah berjalan dari sisi tahapan dari PKPU juga sudah berjalan. Artinya saat ini kami sedang konsentrasi betul pada pengawasan pemutakhiran data pemilih. Betul. Saat ini sudah pada proses namanya daftar pemilih sementara. DPS ini ya. DPS ya, kami sedang pencermatan terhadap potensi-potensi itu. Misalkan orang meninggal masih masuk di dalam daftar DPS, kemudian pindah domisili belum cukup umur, kemudian ada nggak yang masuk di dalam TNI Polri, karena itu kan TNI Polri tidak punya hak pilih. Nah itu kita sisir dari 35 kabupaten kota. Saat ini proses pencermatan DPSHP, hasil perbaikan nanti menuju ke daftar pemilih tetap. Iya, itu. Biasanya ini kan kalau DPS, DPT ini tetap aja, biasanya kalau DPT tetap ada. Ya harapannya jangan sampai ada. Betul, ya. Ada DPT siluman seperti Ya. itu. Pengawasannya bagaimana? Jadi gini, pengawasan kami itu secara berjenjang. Dari tingkat paling bawah ya, kami saat ini sudah punya pengawas di tingkat kelurahan. Namanya Panwaslu Kelurahan dan Desa. Nah dari sana daftar yang sudah ditetapkan oleh KPU secara berjenjang juga, nah itu kita cermati satu persatu. Telaten ini ya, Iya, satu persatu misalkan si Pulan di kabupaten ini, kecamatan ini, kelurahan ini, RT sekian, nah kok terindikasi meninggal dunia tapi masih masuk. Nah kita cross check ke lapangan, tanyalah Pak RT, tanya Pak RW, nah kemudian itu kita data. Nah nanti data-data itu misalkan satu kabupaten berapa, kita rekapitulasi, dilaporkan, kemudian kita cross check betul enggak. Nah itu kita sampaikan rekomendasi kepada KPU karena tidak memenuhi syarat. Begitu juga hal-hal yang lain, komponen lain. Nah seperti itu. Nah memang betul bahwa di dalam proses ini juga ada kendala lah ya. Misalkan tidak bisa ditemui, tidak bisa surat kematiannya belum ada. Betul. Walaupun secara the realnya ya udah meninggal dan itu loh kuburannya gitu. Cuma kan kalau belum ada surat keterangan kematian, gitu. Akte kematian sekarang ya. Bahkan kematian pun punya akte. Nah ini tidak bisa dicoret dulu, baru kita mintakan komunikasi dengan pihak terkait, misalkan pihak kelurahan atau instansi yang menerbitkan surat kematian tersebut. Oh berarti harus benar-benar nunggu dari akte kematiannya itu ya? Betul, karena memang tugas kita prinsipnya tidak menghilangkan hak pilih orang lain, hak pilih warga negara. Meskipun secara de facto nih sudah ada nih makamnya. Iya, cuma kan harus ada legalitas. Iya, nah itu juga hal-hal lain lah, komponen lain di dalam pengawasan itu. Oke, ini pengawasan yang sudah berjalan saat ini ya Pak Amin ya. Saat ini kan dunia kita tidak lepas dari media sosial. Pengawasan pastinya juga dari masyarakat. Ini netizen ini kan ramah sekali nih terhadap jari jemari. Ini bagaimana untuk pengawasan di pemilu 2024 nanti? Jadi memang pengawasan 2024 itu selain nanti itu diatur di dalam media kampanye, kalau media sosial. Cuma pasca diputuskan partai politik ya, kita 18 partai politik, dan ada juga yang tingkat lokal di Aceh ya. Betul. Tingkat lokal di Aceh. Nah itu oleh penyelenggara sebelah nih, KPU nih, diberikan wewenang atau tugas untuk sosialisasi kepada masyarakat, memperkenalkan kepada masyarakat, ini loh partaiku. Cuma memang diatur, sosialisasi itu diatur, misalkan pertemuan terbatas, tidak boleh akumulatif adanya citra diri. Misalkan kan partai A misalkan citra diri itu digambarkan di dalam gambar dan nomor urut.
Nah, itu nggak boleh. Nah itu belum boleh karena memang belum lah waktunya. Tapi kan ada yang curi-curi nih, Pak. Raya begitu, cuma dari normatifnya memang itu belum bisa dijerat di pasal-pasal kampanye. Karena belum dimulai ya ini Betul ya, lah. belum ya. Mereka aja belum, walaupun sudah ditetapkan nih partai A sampai Z itu belum sudah ditetapkan, tapi kan mereka saatnya memberitahukan kepada masyarakat dulu nih. Membranding dulu ya. Sosialisasi, ini loh partaiku, ini loh apa saja yang menjadi komponen di sana. Memang dari sisi itu saat ini kan pada proses tahapan pencalonan, Mbak. Iya. Dari tanggal 1 sampai 14 kemarin itu partai politik mencalonkan bakal calonnya nih siapa saja di seluruh Jawa Tengah. Ini kita konteks Jawa Tengah Jawa ya. Tengah. Kalau konteks Indonesia kan nasional. Nah, di Jawa Tengah sendiri kemarin dari 18 partai politik itu mengajukan bakal calon dari setiap dapil. Kita punya 13 dapil ya. Jawa Tengah ini 13 dapil, kemudian di RI, nah kemudian juga pada tingkatan kabupaten kota. Kabupaten kota. Jadi berjenjang. Di sini ada dapil yang juga untuk DPR RI, kemudian itu tingkatannya di RI. Kemudian kami mengawasinya di tingkat provinsi. Kabupaten juga begitu. Ada. Nah, gitu. Tahapan itu. Nah, saat ini memang ada proses setelah mengajukan bakal calon itu, proses verifikasi administrasi. Nah, yang ini berjalan, ya sedang berjalan. Nah, terkait konteks itu tadi yang disampaikan Mbak Lia bahwa bagaimana sih mensikapan terhadap pengawasan kampanye media sosial misalkan. Nah itu ada aturannya. Nah itu dia ada aturannya. Aturannya akan kita bahas di segmen berikutnya ya Pak Amin. Usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara Sapa Jateng masih bersama dengan Anda dengan narasumber spesial kita yaitu dari Ketua Bawaslu Jawa Tengah. Pak Amin tadi sudah disampaikan terkait dengan tahapan pengawasannya, kemudian aturan ini masuk aturannya. Aturannya apa ini Pak? Ya kalau pengawasan terhadap media sosial memang kalau kita bicara Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum memang diatur betul bahwa bagaimana sih Bawaslu mengawasi tahapan kampanye atau kampanye di media sosial? Media sosial. Nah, meskipun kampanyenya belum mulai belum ini ya. nih, nanti di bulan-bulan November kan. Lebih ramai lagi nih. Iya. Jadi memang di dalam aturan yang kita ketahui bahwa itu ada metode. Kampanye pun diatur metodenya yaitu misalkan pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye. Kemudian juga terkait kampanye di media sosial. Nah, kampanye di media sosial ini memang aturannya itu partai politik atau peserta pemilu lah ya. Peserta pemilu itu menyangkut juga nanti bacalek, presiden dan wakil presiden karena ini pemilu serentak. Betul. Nah, memang diatur di sana bahwa bagi peserta pemilu yang mempunyai media sosial itu diwajibkan akunnya didaftarkan di KPU. Nah, Komisi Pemilihan Umum. Nah, di sana misalkan partai A, B, Z dan sampai Z lah ya, itu mendaftarkan media sosialnya. Baik itu FB, Instagram, terus kemudian Twitter, TikTok sekarang. TikTok. Pokoknya yang semua platform media sosial. Nah, itu kemudian didaftarkan. Nah, jumlahnya memang tidak ada kepastian karena memang nggak ada batasan. Nggak ada batasan ya, nggak ada limitasi di sana. Misalkan dia punya 100 ya udah 100 itu yang didaftarkan. Nah, dari sana kemudian baru kami melakukan pengawasannya. Misalkan saat kampanye apa saja, misalkan terkait bahan kampanyenya, materi kampanyenya seperti apa. Detail ya, Pak? Sangat detail. Bahkan kontennya berapa durasinya kita hitung. Kayak gitu. Nah, selain media sosial itu kan ada nanti kampanye juga melalui debat terbuka. Nah, khusus yang kita bahas terkait dengan media sosial itu aturannya itu. Nah, bagaimana pola kami pengawasan? Sebetulnya kami itu ada 3 unsur kami. Misalkan pengawasan, pencegahan, kemudian penindakan. Nah, kalau dulu CAT sekarang
pengawasan dulu, awas, cegah, tindak, ACT. Sekarang dirubah mindsetnya itu karena pengawasnya. Nah, bagaimana pola-pola pencegahan kami yang kita lakukan? Saat ini kami menggandeng beberapa platform. Di RI itu sudah kerjasama dengan via Facebook misalkan, terus Twitter dan lain sebagainya. Nah, berarti sejumlah medsos ini ya sudah. Kita dari sisi kelembagaan memang sudah kerjasama. Nah, artinya kita dalam hal ini kan dengan kerjasama itu kita nanti juga komunikasi dengan pihak mereka. Mana nih yang dugaan-dugaan misalkan yang dilanggar di kampanye media sosial, misalkan udah ada rambu-rambunya nih, ujaran kebencian, hoax, sara, kemudian kalau sekarang kan lagi ngetren nih, kita juga ada literasi digital. Nah, kami juga mendidik itu juga, ada teman-teman dari pemantau pemilu yang kita libatkan, kemudian sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, itu bicara polanya dulu pengawasan di media sosial. Nah, kami juga membentuk tim nanti, nggak cyber sih, tapi artinya ada staf-staf kami yang memang jago-jago IT, itu kami libatkan di sana di dalam pola pengawasan. Karena nanti metode kampanye itu dibatasi, dibatasi juga, misalnya nggak. Kalau 2024 nanti kampanye itu kan selama 75 hari tok. Iya, betul. Nah, itu. Nah, di sela-sela itu ada namanya kampanye medsos. Nah, itulah kami berjalan nanti pengawasannya. Agak rumit ya Pak kalau medsos ya, ini kan borderless, udah negara tanpa negara itu, tanpa batasan maksudnya. Di medsos ini kan orang bisa berkomentar apa aja. Ini pun saat ini pun belum kampanye memang belum dimulai, tapi kan sosialisasi, tapi rasanya sudah mulai rame sekali. Tapi untuk mencegah black campaign seperti itu di media sosial, itu bagaimana nih? Jadi kami dari sisi darat dulu nih, darat dulu nih, baru nanti bicara udara ya kan. Kalau udara ini kan media sosial dan lain sebagainya. Nah, dari darat kita aja namanya sistem pencegahan. Misalkan kita deteksi besok misalkan ada salah satu partai lah akan mencoba untuk kampanye gitu kan. Nah, kami lewat pencegahan dulu berupa imbauan kepada pengurus partai politik. Nah, begitu juga yang di medsos. Ketika medsos itu, nah nanti ada mekanisme nih sekarang diatur. Kominfo membuat itu juga, ya kan? Terus KPID. Nah, itu bisa punya kewenangan untuk pengawasan. Kemudian dari Polri juga punya badan cyber. Nah, dari 3 institusi ini kami kerjasama. Misalkan boleh nggak melaporkan? Boleh, misalkan ada laporan masyarakat nih. Kita kan punya nih media sosial juga, baik di Facebook, Twitter, Instagram. Lengkap ya ini ya, Bawaslu Jateng ya? Lengkap, betul. Nah, makanya lewat kanal-kanal itu masyarakat bisa partisipasi. Pak, ini dilaporkan. Nah, nanti kami yang mengkaji kan gitu. Oke, tentunya disertai bukti nih ya. Betul. Jadi masyarakat juga punya hak itu, karena prinsipnya pemilu kan partisipasi masyarakat. Betul. Kalau nggak ada partisipasi ya ngapain ada pemilu kan gitu. Iya, kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Harus dengan ini riang gembira. Betul. Ya Pak Amin ya. Tapi kan ada hal-hal yang memang di dalam perjalanan itu kan ya prinsipnya gitulah. Siapa sih yang nggak pengen menangan gitu. Iya. Nah, itu kan ada celah-celah nih. Nah, ada celah-celahnya itu yang harus kita antisipasi. Sebagai tugas dan wewenang Bawaslu di sana. Nah, kita akan tanya lagi lebih lengkap terkait dengan tentunya peran media sosial nih dalam pemilu 2024 usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, masih bersama kami di Sapa Jateng. Kita akan bahas bersama dengan Ketua Bawaslu Jawa Tengah terkait dengan peran media sosial dalam pemilu 2024 nanti. Nah,
ini rakyat di media sosial nih kalau gitu. Netizen. Rakyat netizen ini kan sering terkenalnya netizen maha benar gitu ya Pak Amin ya. Jadi sepertinya perlu untuk pemilu 2024 seperti yang tagline-nya dari Bawaslu nih, bersama rakyat awasi pemilu, kemudian bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, ini pastinya kita butuh partisipasi dari semuanya lah. Tidak terkecuali warga di netizen ini. Nah, untuk yang netizen ini seperti ini kan kita pastinya ada edukasi khusus buat mereka. Dari Bawaslu sendiri bagaimana nih, Bu? Jadi upaya yang kami lakukan ya sebagai satu badan publik tentunya ada satu tuntutan yang memang ini harus kami lakukan karena melihat pemilu 2024 ini sangat kompleks, terutama pada masalah media sosial. Apa yang sudah kami lakukan diantaranya adalah kita coba menggandeng semua lembaga, di dalam hal ini lembaga-lembaga memang yang untuk kompeten di sana. Misalkan dengan media-media, terus penyiaran, media penyiaran, kemudian platform-platform itu. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah kami sudah bekerja sama dengan media Facebook misalkan. Nah, terkait dengan hal ini, kemudian kami juga punya pendidikan literasi. Literasi ini kepada kaum generasi Z sekarang ini. Gen Z nih ya. Gen Z ini yang memang luar biasa betul. Di samping sebagai edukasi juga kami memberi pemahaman, apalagi menyangkut dengan pemilu. Platform-platform itu mana? Nah, berharap bahwa dengan adanya literasi digital ini teman-teman Gen Z ini lebih memahami bagaimana bentuk-bentuk berita yang merupakan hoax, sara, apalagi untuk kampanye ini. Tapi yang pasti kita tertinggal jauh dengan generasi itu. Mereka lebih memahami itu. Kemudian yang kedua yaitu juga kita dari sisi ini membuat pendidikan juga, pendidikan bagaimana edukasi terhadap berita-berita hoax itu, memilah-milah mana sih ya. Nah, ke depan kita juga akan lakukan pre-banking, mungkin kawan-kawan media lebih paham pre-banking dan debunking itu. Nah, bagaimana menganalisis satu media apakah ini merupakan hoax, sara atau ujaran kebencian. Nah, nanti yang kami harap ada, kalau di media itu ada cek fakta ya. Betul. Nah, itu yang kami akan edukasi kepada itu. Kemudian juga sasaran kami pada Gen Z juga ke sekolah-sekolah, khususnya yang pemilih pemula nih, yang rawan ini. Iya, ya, betul. Mereka. Kami saat ini sudah banyak betul di Jawa Tengah ini untuk melakukan sosialisasi di kelas berapa itu? Kelas 12 apa kelas 11 itu? Kelas 2 SMA lah kalau dulu kan. Bukan generasi kita soalnya. Nah, itu sudah kami lakukan. Kemudian kami juga menggandeng pengawas partisipatif. So, ada sekitar 2.800 relawan kami yang alumni sekolah kader pengawas partisipatif. Itu tersebar di seluruh Jawa Tengah. Nah, mereka itu juga kami ajari terkait dengan itu. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Misalkan dari 35 kabupaten kota ini mereka punya nama-nama sendiri. Ada yang garasi, ada yang unik-unik ya namanya. Namanya unik-unik karena kami serahkan betul. Biar mudah diingat mungkin seperti itu. Iya, karena kan zaman sekarang itu anak-anak muda kan lebih ini kreatif. Instan dan praktis dan sesuai generasinya. Nah, di samping itu juga sekolah kader ini kami berdayakan. Kami juga menggandeng juga yang namanya gerakan pramuka. Nah, kami dari 35 sudah ada 32 lah kabupaten yang membentuk namanya kami Saka Adiasta. Pengawasan pemilu. Nah, lengkap nih ya, jaring-jaringnya udah ya. Jadi memang dari sisi-sisi itu kami mencoba karena dari data ya, nanti pemilih ini mayoritas generasi itu. Kalau data KPU RI adalah sekitar 60% dari jumlah penduduk adalah pemilih pemula dan generasi Z. Nah, itu dia pemilih pemula itu kan baru tahun 2024. Iya. Nanti mereka melakukan ini. Tapi kan mereka setidaknya sudah kalau lihat media sosial seperti ini mulai ada timbul kecenderungan nanti ini takutnya mereka tuh asal share, asal komen, padahal mereka belum tahu ini kan.
pasti pengawasannya lebih repot lagi ya Pak? Repot lagi. Tapi kalau ada tadi yang disampaikan oleh Pak Amin, kalau misalkan netizen atau masyarakat luas ini mengetahui ada hal-hal yang tanda kutip mencurigakan, silakan lapor. Iya. Nah, untuk lapor ini selain kita kan tidak mungkin saya asal lapor, misalkan saya laporin si A ini nggak boleh juga. Pastinya ada data akurat seperti itu yang disampaikan ke Bawaslu. Jadi Bang, itu tujuan kami salah satu sosialisasi dan pendidikan tadi juga itu, agar masyarakat juga mengetahui bagaimana sih kalau ada dugaan pelanggaran misalkan, khususnya di medsos nih, mekanisme bagaimana, karena memang diatur juga Mbak, jadi penuh aturan ya. Jadi bagaimana melaporkan itu, tidak serta-merta misalkan, karena satu, dia adalah masyarakat Indonesia. Betul. Punya hak pilih, Yeah. kemudian pemantau, kemudian partai politik. Nah, komponen inilah yang melaporkan. Bagaimana melaporkan? Melaporkan yaitu tidak asal melapor. Karena kami misalkan di media sosial kami kan udah tersebar nih, baik website, kemudian yang media sosial Semua lain. platformnya ada. Nggak apa-apa, mereka melaporkan, tapi kan kita cross check. Betul. Kita cross check apakah betul dia warga negara Indonesia, jangan-jangan warga negara asing yang nggak punya hak pilih di Indonesia. Nah kayak gitu-gitu. Artinya melaporkannya cukup gampang, di media sosial kami sudah banyak betul platformnya, tinggal mana yang mau dipilih monggo. Nah kemudian dari sana kami telusuri betul nggak laporan ini. Nah kan ada syarat-syaratnya. Memenuhi syarat formil, kemudian teman-teman juga melampirkan KTP, uraian kejadian, kemudian di mana dan kapan. Nah, 5W1H nih. Nah, itu kemudian baru kami coba telusuri. Nah, kami dorong juga melapor secara resmi. Nah, keberanian inilah yang kami coba untuk ke teman-teman muda. Generasi Z, Ya, Gen Z ya. ini, Gen Z. Lagi giat-giatnya nih. Iya, karena lagi semangat-semangatnya. Nah, ini kami dorong ke sana untuk melakukan itu. Tapi untuk laporan, menanggapi laporan dari masyarakat gercep kan ya ini? Iya, Ya? Takutnya insya Allah. netizen nih, kita udah lapor nih kan biasanya screenshot nih langsung di media sosial rame ini belum ada ini. Nah, seperti untuk menghindari hal-hal yang tidak Kami sehat. di Bawaslu Jawa Tengah punya tim untuk itu. Jadi yang mempelototi setiap hari itu ada. Jadi itu. Nah nanti juga kami akan buka helpdesk ketika nanti pada proses kampanye. Nah, artinya bagaimana kami mengajak semua teman-teman generasi muda, khususnya generasi Z ini untuk partisipasi di dalam Pedulilah ya. mensukseskan ini pemilu 2024. Sebenarnya media sosial ini kan ibaratnya dunia tanpa batasan, tapi tetap ada batas-batas tertentu yang harus tetap kita jaga ya Pak Amin ya. Kita akan bahas, sebenarnya masih banyak hal yang mau saya tanyakan Pak Amin, tapi karena durasi yang tidak memungkinkan, saya akan beri kesempatan pada Pak Amin, mungkin ada yang mau disampaikan pada pemirsa sekalian. Baik, terima kasih dalam kesempatan yang baik ini kami berterima kasih diberikan kesempatan untuk sosialisasi. Kemudian juga kami berharap kepada teman-teman lah, khususnya generasi muda kita ini agar menjaga jari, menjaga jari. Karena kami juga ada program khusus yaitu awasi jarimu. Nah, awasi jarimu. Awasi jarimu, partisipasi. Nah, itu program yang interaktif antara kita Bawaslu dengan teman-teman generasi Z. Curhatan apapun kita tampung di sana. Nah itu sebagai salah satu literasi, dan kami berharap kawan-kawan generasi muda ya khususnya ini untuk bijak di dalam bermedia sosial, diteliti, kemudian dianalisa, kemudian juga baru di-share. Nah itu agar harapan kami untuk mengawal pemilu 2024 secara luber, jurdil dan berintegritas. Dan kami sekali lagi bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, luar biasa sekali nih ininya dari Pak Amin ya. Kita berharap semoga pemilu 2024 ini pesta demokrasi dilakukan dengan benar-benar pesta hati riang gembira ya, tanpa ada black campaign dan lain sebagainya. Semoga perbincangan 30 menit kami bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi Anda semua. Atur suwun Pak Amin atas waktunya. Terima kasih saudara, kita berjumpa lagi Sapa Jateng dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Kompas TV, independen, terpercaya.